Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Selasa malam hari tanggal 8 Oktober 2024. Kita selalu berterima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena tanpa Dia kita tidak bisa hidup sampai detik ini. Setiap detik tanpa Tuhan, setiap detik Tuhan juga bisa panggil kita. Ingat Bapak Ibu ya, setiap detik, anytime Tuhan bisa panggil. Anytime kita bisa tinggalkan dunia ini kalau Tuhan tidak berkenan sama hidup kita. Ayub 12 ayat 10 dikatakan, nyawa segala manusia ada di dalam tangan Tuhan. Lihat itu di kitab Kisah Rasul. Pada waktu Raja Herodes sombong, langsung ditampar sama malaikat Tuhan, dimakan cacing, mati langsung. Hofni, Pinahas, Nadab dan Abihu semua mati. Tidak bisa, saudara. Kalau kita melawan Tuhan, Tuhan punya otoritas. Bukan Tuhan kejam, tidak. Itu karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Kita nggak ada apa-apanya. Untuk itu mari kita takut sama Tuhan. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Nggak bisa, saudara. Seperti Bapak Ibu Saudara semua nggak mau dipermainkan kan. Apalagi Tuhan. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Lebih bagus kita mau taat. Kita mau taat, takut, cintai Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan mau pakai setiap kita menjadi berkat. Puji-pujian saya mau sampaikan di dalam buku Tabernakel Glory nomor 415. Tuhan jadikan berkat hidup ini. Karena firman Tuhan nanti kita baca pada malam hari ini, Roma 14 ayat 13 sampai 23, yang berkaitan jangan menjadi batu sandungan. Banyak orang Kristen menjadi batu sandungan, tidak menjadi berkat. Itu Tuhan tidak mau. Tapi mari kita menjadi terang bagi dunia, menjadi garam, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan berkat, haleluya, hidupku ini. Jadikan berkat buat semua orang. Amin, haleluya. Jadikan berkat, itu ku minta, haleluya. Jadikan berkat buat semua orang. Amin, haleluya. Jadikan berkat hidupku ini. Jadikan berkat buat semua orang. Jadikan berkat, itu ku minta. Amin, haleluya. Jadikan berkat buat semua orang. Amin, haleluya. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi setiap orang di dalam rumah itu. Kita menerangi. Jadilah berkat
Demikianlah enaknya terangmu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Jadikan berkat itu ku minta. Haleluya. Jadikan berkat buat semua orang. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang termulia. Amin. Haleluya. Kami mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Sucikanlah hidupku Bapa. Amin. Haleluya. Ampunilah semua dosaku, sucikanlah hidupku ya Yesus. Amin. Haleluya. Sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah panggil pilih kita. Ingat beberapa waktu lalu saya sudah sebut 1 Korintus 6 ayat 20. Tuhan sudah beli kita dengan harga lunas dibayar. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita, supaya hidup kita menjadi berkat. Dikatakan firman Tuhan tadi, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa yang diasinkan, tidak ada guna lagi, diinjak, dibuang. Ayat 16 dikatakan, demikian adanya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Komitmen kita, mari, biar selama kita hidup di dunia ini, jangan hidup dengan sia-sia. Jangan menjadi batu sandungan, tapi mari kita menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan hidup ini menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Kita membaca Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23 supaya selesai, saudara ya. Sehingga besok malam kita lanjutkan Roma pasal 15. Puji Tuhan. Jangan memberi batu sandungan, atau jangan menjadi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tapi lebih baik kamu menganut pengandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Mari saudara, kemarin saya terangkan tentang kasih. Kalau kita hidup penuh dengan cinta kasih Tuhan, penuh dengan toleransi kepada saudara-saudara kita, jangan pernah menghakimi atau menjelek-jelekan orang. Ya, kasihan saudara ya. Jadi manusia diciptakan sama Tuhan. Jadi kalau kita menghina orang itu, mengumpat orang itu,
sama juga menghina Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan mereka kan. Tuhan menciptakan kita semua, ya. Oleh itu jangan kita menghakimi, ya. Jangan kita seenaknya sombong membuat orang jadi tersandung, tidak boleh, saudara. Ya, mari kita mau sungguh saling mengasihi, saling menghormati, dan saling memberikan nasihat atau doa. Ya, aku tahu dan yakin di dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis bagi orang tua semua najis. Jadi di dalam Kristus tidak ada perbuatan-perbuatan najis, tapi hidup kita di dalam terang Tuhan. Jangan ada perbuatan najis lagi, saudara, di dalam Kristus. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak lagi hidup menurut tuntutan kasih. Jangan engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Amin. Mari kita menjadi berkat, ya. Jangan soal kecil makanan saja kita bermasalah, bikin malu, jangan, ya. Tapi bila bagus kita mengalah, hormati orang lain, ya. Karena itu demi Kristus, ya. Kita memenangkan banyak jiwa-jiwa supaya kita menjadi garam, menjadi terang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang baik yang kamu miliki, jangan kamu biarkan fitnah. Jadi apa yang kita miliki baik, kasih Tuhan, mari kita pelihara dengan sungguh-sungguh. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, sehingga hidup kita didapati baik, ya, tidak menjadi batu sandungan. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Ini tanda-tanda orang yang punya kasih Tuhan, orang yang punya kerajaan surga di dalam dirinya, yaitu di dalam dirinya ada kebenaran dan menciptakan damai sejahtera dan selalu sukacita Roh Kudus. Ini ciri-cirinya. Waktu mari setiap kita introspeksi, apakah selama ini Bapak Ibu tidak menjadi berkat, tidak memberikan damai sejahtera? Ingat ini, bahwa kita mewakili kerajaan surga, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus besok kita masuk ke surga. Ya, saat ini sedang kita latihan, yaitu apa? Ciptakan kebenaran, ciptakan damai sejahtera, ciptakan sukacita Roh Kudus. Jangan ciptakan seenaknya sendiri, tapi sesuai dengan standarnya Tuhan. Ya, kita takut sama Tuhan, kita hormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kita tidak boleh menyakitin. Ayat 16, apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan fitnah. Sebab kerajaan bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Ada tiga, ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Jadi kalau kita tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera, tidak sukacita, berarti nggak layak masuk dalam kerajaan surga. Ya. Oleh itu di sini firman Allah mengajar kita supaya dengan tujuan supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan ciptakan damai sejahtera, dan Tuhan akan beri sukacita, ya. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Coba ini, kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, hidup kita menjadi berkat, ya. Jadi hidup kita menciptakan seluruh kebenaran, dan hidup kita menciptakan damai sejahtera, dan hidup kita menciptakan sukacita oleh Roh Kudus. Karena kita penuh Roh Kudus, maka nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kita berdampak, sehingga kita disayang, berkenan sama Tuhan, dihormati oleh manusia. Sebab marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Ya, seperti firman Allah katakan tadi, kerajaan Allah ada damai sejahtera. Mari kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, ciptakan damai sejahtera dalam setiap aspek hidup kita. Dengan suami dan istri, dengan apapun juga. Mari ciptakan damai sejahtera. Termasuk dalam para tetangga, dan lain apapun juga. Ciptakan damai sejahtera kan itu datang dari Tuhan. Ya, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Jangan kau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanan orang lain tersandung. Mari, jangan sampai soal makanan tidak menjadi berkat, ya. Itu soal kecil. Oleh itu mari kita komit dalam soal yang kecil, kita kerjakan. Bagaimana Tuhan mempercayakan hal yang besar, kalau soal kecil kita tidak bisa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita mau setia sama Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Kita melangkah, tidak melangkah sendiri, tapi melangkah firman Tuhan. Jangan engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang lain oleh makanan orang terasa. Jadi jangan soal makanan aja jadi masalah, jangan, ya. Kita harus dewasa di dalam Tuhan. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Ya, ayat 23 yang terakhir. Tapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukan berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin. Kenapa dosa? Karena berarti sudah saya katakan dalam Mazmur 119 ayat 11, iman timbul dari kebenaran.
Berarti kalau diri kita tidak ada kebenaran firman Tuhan, kita berdosa kepada Tuhan. Jadi kalau tidak ada kebenaran dari Tuhan, dari mana? Berarti tidak ada kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, jauh dari Tuhan, tidak ada usaha. Kalau tidak ada kebenaran, berarti mendekati dari iblis. Karena Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, bapakmu iblis. Ya, jadi bapak mereka-mereka yang tidak takutkan Tuhan, siapapun kita takut sama Tuhan, kita mau cinta, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, saudara. Ya, karena kerajaan Allah, kerinduan kita, suatu hari kelak kita ada bersama Tuhan, bukan andalan makanan minuman, tapi ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus, di dalam ada kebenaran. Biar hari demi hari kita melangkah tidak sendiri, melangkah bersama dengan Tuhan. Biar Tuhan mau pakai setiap kita dan kerinduan kita bersama. Dan saya akan doa buat Bapak Ibu semua, supaya Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Filipi pasal 2:15, coba nih, supaya kita menjadi berkat. Saya kasih satu ayat lagi, ya. Filipi pasal 2:15 dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di amin. Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu bersama saya menjadi bintang-bintang yang bercahaya bagi dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Jadi kan berkat, haleluya, hidupku ini pakai Tuhan hidupku. Jadi kan berkat buat semua orang, amin, haleluya. Jadikan berkat itu ku pinta, amin, haleluya. Jadikan berkat buat semua orang, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Jadikan berkat buat semua orang, amin, haleluya. Tuhan, pakailah hidupku menjadi terang kemuliaan-Mu sampai Tuhan Yesus datang kembali, amin. Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, seperti dalam Roma pasal 9, saudara. Jadi kerinduan saya nih, ayat ini menjadi pegangan saya. Roma 9 ayat 21 demikian. Apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Kita adalah tanah liat yang diciptakan Tuhan untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, amin. Dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia, amin. Jadi kerinduan kita bersama, ayo Bapak Ibu, kita mau maju di dalam lain pekerjaan Tuhan, maju di dalam Tuhan, dan Tuhan mau pakai setiap kita untuk tujuan yang mulia, amin.